Kita akan membahas bagaimana cara mendesain ruang rumah. Hal ini diperuntukkan bagi masyarakat awam yang tidak mengerti sama sekali tetapi ingin mendesain ruangan rumahnya sendiri. Jadi ini adalah bantuan dari arsitek untuk masyarakat awam. Bagaimana kita membuat desain ruang rumah. Dengan kata lain adalah biasanya kita membuat gambar denah rumah. Apa hal yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah bahwa isi khususnya rumah itu yang sangat penting adalah dari dua elemen ini. Yang pertama adalah mengenai kamar atau ruang tidur. Yang kedua mengenai kamar mandi atau WC. Bagaimana kita mendesain adalah dengan memperhatikan kedua elemen ini. Pertama, untuk kamar atau ruang tidur, biasanya memang untuk tidur dengan perabot kasur atau ranjang atau tempat tidur. Ada dua jenis ranjang atau kasur. Yang pertama adalah biasanya ukuran kecil atau single. Yang kedua adalah ukuran double. Jadi dari dua ini menentukan nanti bagaimana ukuran kamar. Jadi perabotan itu dimasukkan dalam kamar. Kemudian untuk elemen yang kedua itu mengenai kamar mandi. Itu ada elemen bagaimana kloset atau tempat buang air dan bagaimana digunakan untuk mandi. Yang umum adalah untuk kamar mandi biasanya digabung antara aktivitas mandi dan buang air, walaupun ada permintaan yang memisah. Kemudian di manakah letak kamar mandi? Umumnya adalah kamar mandi terletak di belakang bagian rumah. Makanya biasa kita mengenal istilah untuk kamar mandi ini adalah numpang ke belakang, karena memang letaknya paling umum adalah di belakang. Kemudian ada juga letak kamar mandi itu di luar kamar atau bahkan di luar bangunan rumah. Jadi ini sketsa kasar sekali untuk mencoba bahwa ini bukan desain teknis tetapi desain fungsional. Lalu bagaimana tentang ukuran kamar? Umumnya arsitek yang sudah pengalaman biasa merancang paling tidak itu berukuran 2,5 kali 2,5 meter. Karena biasanya untuk ranjang yang single itu ukurannya adalah lebarnya 90, artinya muat untuk satu orang berbaring, dengan panjang sekitar 1,9 sampai dengan 2 meter. Jadi itu ukuran untuk kamar yang sempit. Kemudian letaknya itu biasanya adalah di bagian tengah rumah, walaupun ada yang menginginkan di bagian depan, ada juga yang ingin di bagian belakang rumah. Jadi ini biasanya adalah kamar dan kamar mandi diletakkan berdempetan, walaupun ini skemanya adalah bisa di dalam ruangan kamar atau di luar kamar. Kemudian sama seperti tadi, biasa paling umum seperti ini dipisahkan antara kamar dan kamar mandi, tetapi perlu diingat bahwa aktivitasnya sering berdekatan sehingga ada jalur sirkulasi dan letaknya pun lebih baik jika tidak berjauhan. Sama, ada 3 pola kamar dengan kamar mandi. Ini adalah dengan letak di luar kamar. Kemudian ada juga permintaan bahwa kamar mandi terletak di dalam kamar sehingga bersifat privat. Artinya khusus digunakan oleh penghuni kamar tersebut. Biasanya adalah untuk kamar utama. Sama seperti ini, kamar mandi pun biasa dengan pola-pola tertentu khas sehingga letaknya di dalam kamar. Namun perlu diingat di sini adalah bagaimana kita merancang perabotannya, tempat tidur seperti tadi, kemudian sirkulasinya dan sebagainya. Kemudian selain dua elemen tadi, itu ada
elemen ruang lain. Biasa kami menyebutnya adalah ruang umum. Misalnya di sini ada ruang keluarga dan ruang makan. Di samping juga misalnya ruang tamu. Nah, ruang keluarga itu biasanya adalah tempat duduk, bisa dengan karpet ataupun dengan perabot kursi. Tetapi yang khas adalah di ruang keluarga ini biasa tempat berkumpul. Nah, untuk ruang tamu, jika luasan rumahnya kecil dan jarang menerima tamu, biasa digunakan digabung menjadi ruang keluarga. Kemudian ruang makan itu adalah tempat makan, ada meja makan dengan beberapa kursi. Yang paling kecil adalah sendirian. Kemudian yang umumnya adalah kursi berempat. Dari sini harus diprediksi berapa ukuran ruang makan. Apakah berbentuk perabotan meja segi empat, bundar, oval, dan sebagainya. Lalu mengulang bahwa untuk mendesain denah rumah itu yang paling utama adalah mengenai kamar dan kamar mandinya. Bagaimana kita memposisikan letaknya. Jadi ini adalah kamar mandi di dalam kamar seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana meletakkan kamar? Yang sangat sering digunakan terutama oleh masyarakat awam dan umum itu adalah kamar disusun berderet. Jadi diletakkan bersusun, berdempetan. Kemudian untuk perumahan yang modern biasanya adalah kamar mandi diletakkan diapit oleh dua kamar, sehingga dua penghuni ini biasa menggunakan satu kamar mandi ini untuk mendukung efisiensi pola ruangnya. Kemudian ini juga ada bahwa satu kamar dengan satu kamar mandi, dan biasanya adalah dibuat ruang umum seperti tadi dijelaskan. Nah, tiga ruangan ini adalah ruangan awal dari membentuk sebuah rumah. Jadi adanya kamar untuk beristirahat, kemudian ada kamar mandi untuk aktivitas servis, serta ruang umum. Ruang umum itu bisa ruang keluarga, ruang tamu, bisa digabung, bisa terpisah. Kemudian ada ruang makan, dan ruang makan biasanya tidak lepas dari dapur. Dan ini biasa pola kamar pada rumah itu adalah susunan kamar. Kemudian bagaimana kita menentukan letak kamar mandi. Untuk efisiensi biasanya digabung. Jadi semua penghuni memakai satu kamar mandi itu minimal sekali untuk sebuah desain rumah. Kemudian ada ruang umum, bisa di tengah, bisa di depan, bisa di belakang. Dan dari komposisi inilah kita akan membuat sebuah bentuk denah. Lalu bagaimana aplikasi dari cara kita mendesain rumah dalam bentuk membuat susunan denah rumah. Dari awal tadi pola kamar dan kamar mandi, kita akan lihat bagaimana kita mencoba membentuk. Jadi di sini misalkan diambil salah satu contoh dari karya kami yang kami lakukan secara online, bahwa ada batasan mengenai bangunan rumahnya. Dari sini kita akan coba jelasin bahwa batasannya misalnya seperti ini, bentuknya adalah kotak. Ini paling umum. Kemudian bagaimana kita meletakkan ruang selanjutnya adalah yang warna biru nantinya adalah kamar atau ruang tidur. Kemudian yang warna merah nanti adalah kamar mandi. Jadi kita coba meletakkan satu kamar di pojok kiri atas, kemudian ada satu kamar di pojok kanan bawah, lalu di sini kita letakkan kamar mandi. Nah, ruangan berikutnya adalah ruangan-ruangan umum. Ini contoh pertama. Kemudian contoh berikut adalah seperti ini. Kita sudah mulai membentuk bangunannya, ada lekak-lekuknya. Seperti ini. Di manakah kita meletakkan
kamar. Ternyata di bagian depan satu, kemudian di bagian belakang satu, lalu di manakah kita meletakkan kamar mandi? Ini satu. Nah, ruangan yang berwarna hijau ini adalah untuk ruangan umum. Contoh berikut, ini adalah dengan lebar 6 meter, sangat sempit seperti ini. Lalu bagaimana kita meletakkan kamarnya? Ternyata kita ingin kamarnya diletakkan di bagian depan rumah. Lalu kita letakkan kamar mandi. Jadi yang biru ini adalah kamar, kemudian yang warna merah adalah kamar mandi. Sisanya yang warna hijau adalah untuk ruangan umum. Berikut, mirip seperti tadi, bagaimana kita meletakkan kamar? Nah, ini kita letakkan kamar di bagian kiri atas, lalu berjejer dempet di kanannya. Dan di manakah kamar mandi? Di sini kita letakkan. Sementara yang hijau ini di bagian depan rumah adalah untuk ruangan umum. Contoh berikutnya adalah, kita lihat seperti ini, sudah ada tekuk-tekuk dinding bangunannya. Di manakah kita meletakkan kamar? Ternyata diletakkan di bagian sisi depan rumah. Lalu di manakah kamar mandi? Seperti ini, yang warna merah. Lalu warna hijau ini kita isi mengenai ruang umum. Dan di sini kita mencoba menyekat ruangan tamu, karena supaya tamu yang masuk rumah itu tidak langsung memiliki view ke bagian ruangan umum di belakang, sehingga sedikit ada privasi. Berikut seperti ini, ada tekuk-tekuknya. Jadi tekuk ini adalah yang kanan ini adalah ruangan inner court, kemudian di bagian belakang itu ada halaman belakang, di mana kita meletakkan posisi kamar. Di bagian belakang ada kamar ukuran besar. Kemudian di bagian kiri bawah, di depan juga ada kamar tapi relatif kecil. Lalu ternyata di depan bagian kanan ada juga kamar. Ada 3 kamar, 2 kamar di depan rumah ukuran kecil, sementara kamar yang besar untuk kamar utama di bagian belakang. Lalu di mana kita meletakkan kamar mandi? Ini yang warna merah, ini ada kamar mandi. Dan sisanya yang warna hijau itu adalah kita buat untuk ruangan umum. Nah, kita tambahkan sekat, seperti bagian belakang itu ditambah untuk sekat ruang pembantu dan cuci. Kemudian di bagian belakang itu kita menyekat untuk dapur. Contoh lain adalah seperti ini. Ya, mirip huruf T bentuk bangunannya, di mana kita bisa meletakkan ruang tidur atau kamar. Satu adalah di bagian depan, lalu berikutnya adalah di bagian belakang kita letakkan kamar mandi, tetapi ini kamar mandi untuk umum. Dan ini kita coba letakkan lagi satu kamar, ya, lebih besar daripada di depan dan letaknya di samping rumah, bisa menghadap depan, bisa menghadap belakang. Jadi ini cocok untuk ruang tidur utama. Tetapi untuk kamar mandinya kita coba letakkan di dalam kamar. Jadi kamar mandi yang sebelah kiri ini sifatnya privat untuk penghuni kamar, sementara yang kamar mandi warna merah di kanan adalah untuk umum. Berikutnya contoh ini, di mana kita meletakkan kamar. Di bagian depan, untuk menyekat ruang tamu kita letakkan sebuah kamar ukuran kecil. Kemudian kita letakkan kamar mandi di sebelahnya untuk kamar mandi umum. Lalu di bagian kiri belakang kita letakkan kamar yang ukuran besar dan cocok untuk ruang tidur utama. Dan di sini di dalamnya kita letakkan kamar mandi dalam. Jadi dari sini akan terlihat konsep. Sementara untuk yang warna hijau itu adalah untuk ruangan umum.
Demikian beberapa contoh aplikasi yang kita sampaikan. Kita akan berikan, ini ada 6 buah desain denah. Biasa untuk perumahan dengan lebar kaplingnya 6 meter untuk sempit, tapi ini diperuntukkan untuk lantai. Apa kita akan membuat denah buahnya? Nah, ini contoh yang pertama, bahwa data yang ada di sini adalah ada ruang umum, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kemudian dapur. Itu adalah ruang umum. Lalu ada 2 buah tipe kamar tidur. Kamar tidur ukuran 3x3, 2 buah. Kemudian ruang tidur 3x4 meter, 1 buah. Di lantai atas ada tambahan ruang belajar. Kemudian untuk kamar mandi totalnya adalah 3 buah. Di lantai 1 seperti ini ruangannya, ruangan umum, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kemudian dapur di pojok kiri atas. Dan di sini diletakkan 1 kamar mandi untuk aktivitas umum. Di lantai 2 ada 3 kamar tidur. 2 bagian belakang adalah ukuran 3x3. Kemudian di bagian depan ada ruang tidur ukuran 3x4, lebih besar. Kemudian ada 1 kamar mandi di luar untuk aktivitas ruang umum. Tetapi untuk ruang tidur yang lebih besar, ukuran 3x4 ditambah dengan kamar mandi dalam. Di sini terlihat ada koneksinya. Contoh berikut seperti ini, datanya adalah ada ruang umum, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Kemudian ada 3 tipe ukuran ruang tidur. Kemudian ada ruang servis, ada ruang pembantu dengan area cucinya, dan ada kamar mandi. Ukurannya adalah seperti ini, ruang tidur 3x4 itu 1 buah, ruang tidur 4x4 yang besar 1 buah, ukuran ruang tidur 3x3,5 meter 1 buah. Sementara untuk kamar mandinya adalah 2 buah. Di lantai 1 selain ruang umum itu ada ruang tidur kecil ukuran 3x3,5. Kemudian ada kamar mandi untuk peruntukan umum, digunakan untuk semua. Di lantai atas atau lantai 2 ada ruang tidur utama yang besar ukuran 4x4 1 buah. Kemudian ada ukuran lebih kecil 3x4 1 buah. Dan di sini diletakkan 1 buah kamar mandi untuk umum. Sementara di bagian kiri atas, bagian belakang itu ada ruang pembantu dengan ditambah tangga servis. Jadi koneksinya lewat belakang ada ruang pembantu, dan ruang pembantu biasanya ukurannya lebih kecil daripada kamar penghuni. Contoh lain seperti ini, datanya selain ada ruang umum, ada 3 ukuran ruang tidur. Ukuran ruang tidur 3x3 1 buah. Kemudian yang besar ukuran 4x4 1 buah. Kemudian ruang tidur ukuran 3x3,5 1 buah. Dan di desain ini ditambah dengan ruang pembantu berikut dengan area cuci. Lalu kamar mandinya total adalah 3 buah. Di lantai 1 selain ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur diletakkan 1 kamar mandi kecil di bawah tangga untuk aktivitas umum. Kemudian ada ruang tidur ukuran 3x3,5 meter. Di lantai atas ada 1 buah ruang tidur ukuran besar untuk ruang tidur utama ukuran 4x4. Kemudian ada ruang tidur ukuran 3x3 meter dilengkapi dengan kamar mandi umum 1 buah. Lalu di bagian belakang lantai atas, kanan atas, itu ada ruang pembantu berikut dengan kamar mandinya. Jadi kamar mandi di sini adalah kamar mandi servis.
Kemudian dari lantai 1 lantai atas untuk area servis digunakan tangga lingkar. Berikut desain ini. Selain ruang umum, ada 3 juga tipe ukuran ruang tidur. Ruang tidur 2,5 kali 3,5 satu buah. Kemudian yang besar ruang tidur 4 kali 4 satu buah. Kemudian ruang tidur 3,5 kali 3,5 meter satu buah. Ada ruang pembantu berikut cucinya dengan kamar mandi 2 buah. Di lantai 1 khusus ruang umum tanpa kamar mandi. Jadi kamar mandi diletakkan di atas karena ukuran couplingnya sangat kecil. Kemudian dapur diletakkan di bagian depan di sebelah carport. Jadi penghuni terutama istri yang tinggal di sini bisa melihat tamu yang datang. Lalu ruang keluarga ini full diletakkan di belakang mengarah ke halaman belakang. Ada teras. Di lantai atas atau lantai 2, ruang tidur utama ukurannya tidak terlalu besar, 3,5 kali 3,5 meter. Kemudian ada ruang tidur 3 kali 3, ada juga ruang tidur 2,5 kali 3,5. Jadi 3 kamar tidur di lantai atas dengan 1 kamar mandi di bagian belakang yang besar, kamar mandi untuk penghuni. Tetapi di bagian depan itu ada ruang pembantu, dan uniknya adalah ruang pembantu ini diletakkan di depan atas. Dan di situ ada area jemur serta kamar mandi khusus cuci. Yang terlihat tidak sempurna adalah sirkulasinya servis tetap harus melalui tengah rumah. Berikut contoh lainnya adalah datanya seperti ini. Ada ruang umum, kamar tidur ada 3 macam ukuran, 3 kali 3 satu buah, 3,5 kali 3,5 satu buah, lebih kecil 2,5 kali 3 satu buah. Ada ruang pembantu dan area cuci, dan kamar mandinya adalah 2 buah. Di lantai 1 ada ruang umum, dapur di bagian kanan belakang. Kemudian ada ruang tidur ukuran 3 kali 3 dan kamar mandi umum 1 buah. Di lantai atas ruang tidur yang besar ukuran 3,5 kali 3,5 di bagian depan. Kemudian ruang tidur lebih kecil 2,5 kali 3. Di antara ruang tidur ada kamar mandi untuk umum, dan di bagian belakang ada ruang pembantu dengan akses sirkulasi tangga ke lantai 1. Berikut contoh lagi. Selain ruang umum, ada 3 juga ukuran kamar atau ruang tidur. Tetapi di sini tidak ada ruang pembantu karena ukuran couplingnya bangunan rumah sangat kecil. Ruang tidur di lantai 1 itu ukuran panjang 3 kali 6. Kemudian di lantai 2 ada ukuran 3 kali 3 ruang tidurnya dan ukuran 2,5 kali 3. Sementara total kamar mandi adalah 2 buah. Di lantai 1 ruang umumnya digabung antara ruang tamu dan ruang keluarga. Ada ruang makan dan di bagian belakang dapur. Ruang tidur utama letakkan di bawah, ukuran 3 kali 6 meter. Sementara di dalam kamar tidur ini terkonek dengan kamar mandi dalam, dan ada juga ruang kerja. Di lantai 2 ada ruang tidur 3 kali 3 dan ruang tidur ukuran 2,5 kali 3 serta 1 kamar mandi umum. Kemudian akses untuk naik turun adalah tangga kecil, itu dari lantai 1 menuju lantai 2. Demikian beberapa hasil contoh denah rumah
berikan. Semoga bermanfaat.